Anak-anakku sekalian yang ada di rumah sudah istirahat, sholat dan makan. Sekalipun sempat tadi saya dengar ada yang masih belum makan, itu berarti bahwa kita tidak mencoba untuk disiplin terhadap waktu yang diberikan. Kunci sebuah keberhasilan adalah kedisiplinan. Madrasah kita ini hebat, madrasah kita ini berprestasi, madrasah kita ini jadi rebutan banyak orang, itu antara lain karena madrasah kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dalam segala aspek. Kesuksesan anak-anakku semua itu tidak akan bisa kita raih tanpa kedisiplinan. Makanya di Matsama ini selama 3 hari pelaksanaan secara nasional itu diberikan pembekalan dan orientasi kepada semua siswa di seluruh Indonesia, sekalipun sifatnya secara virtual, tapi ini dalam rangka memberikan bekal yang sangat penting untuk anandaku semua pahami selama menjalani kehidupan dan bergabung menjadi keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Jadi anak-anakku, kalau ada aturan-aturan yang diberikan oleh kakak-kakak pendamping kita, itu adalah bagian dari bagaimana caranya kita mencoba untuk memperkenalkan bahwa di madrasah ini itu sangat menjunjung tinggi, sangat memperhatikan arti sebuah kedisiplinan. Nah, materi hari ini di beberapa wilayah, di beberapa tempat itu biasa dipakai istilah tata tertib siswa. Tahun ini secara resmi kita berlakukan untuk semua siswa, bukan hanya anandaku yang baru masuk kelas 7, tapi juga untuk kakak-kakak kita kelas 8 dan kelas 9. Kita kemas menjadi bukan lagi buku tata tertib, tapi menjadi panduan untuk mengarah ke disiplin positif. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Zulkifli terkait aturan-aturan, kebijakan-kebijakan dan regulasi secara nasional yang membahas tentang penerapan dan pelaksanaan sekolah ramah anak. Insya Allah panduan disiplin positif ini sebenarnya akan kita bagikan secara keseluruhan dan akan menjadi buku saku bagi anak-anakku peserta didik baru maupun kelas 8, kakak-kakak kita yang di kelas 8 dan kelas 9. Nah, seperti apa disiplin positif ini khusus untuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar? Inilah yang akan saya berikan pemahaman sekalipun dengan waktu yang sangat terbatas. Kalau selama ini di sekolah-sekolah, mungkin di SD kita, kalau kita melakukan pelanggaran itu mungkin ada sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah, pihak guru terhadap pelanggaran yang telah kita lakukan. Seberapa besar sanksi yang diberikan tentu berdasarkan kualitas dan besarnya pelanggaran yang kita lakukan. Nah, untuk disiplin positif ini anak-anakku harus pahami. Anak-anakku harus pahami bahwa disiplin positif ini menjadi acuan penilaian kita ketika anak-anakku semua melakukan kebaikan. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan diberikan nilai dalam bentuk poin DP, poin disiplin positif, dan itu nanti akan diakumulasi sampai 1 semester. Nah, seperti apa model penilaian dan akumulasinya nanti saya akan jelaskan secara detail. Nah, Madrasah Ramah Anak ini sebenarnya sudah menjadi program nasional.
Hanya penerapannya belum semua sekolah di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, itu melakukan penerapan disiplin positif ini secara menyeluruh. Oleh karenanya, satu kebanggaan bagi madrasah kita, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar, karena hampir bisa dipastikan madrasah yang paling pertama, Madrasah Sanawiyah yang paling pertama menerapkan disiplin positif ini adalah madrasah kita, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Mari kita berikan aplaus untuk madrasah kita. Nah, tentu kita bangga kan? Bangga karena madrasah kita menjadi pilot project madrasah pertama yang menerapkan secara ketat disiplin positif ini atau madrasah ramah anak ini. Sekalipun bahwa keramahan terhadap anak, madrasah kita sudah lama menerapkannya. Jadi madrasah ramah anak itu sesungguhnya bagi MTS Negeri 1 Kota Makassar ini sudah lama kita terapkan. Tapi dalam bentuk pemberian disiplin positif, pemberian nilai, ini tahun ini baru kita terapkan. Dan insya Allah buku saku panduan disiplin positif ini akan segera sampai ke tangan Anandaku semua. Itu. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa sih disiplin positif itu? Apa sih disiplin positif? Nah, disiplin positif di layar kita ada, sekalipun kecil, mungkin tidak bisa terbaca, tapi saya bacakan saja ya. Bahwa disiplin positif itu adalah aturan dan tata tertib yang dibuat secara bersama-sama oleh pihak madrasah dengan melibatkan siswa dan orang tua. Dengan melibatkan siswa dan orang tua secara bersama-sama untuk membangun komitmen bersama atas dasar konsekuensi logis. Itu disiplin positif. Ya, jadi saya ulangi, disiplin positif adalah aturan dan tata tertib yang dibuat secara bersama-sama dengan melakukan pelibatan siswa, orang tua guna membangun komitmen bersama. Sehingga kalau ini kita terapkan, berarti tidak akan ada lagi hal-hal yang menjadi pertanyaan dari siswa dan orang tua, karena itu dibahas secara bersama, sekalipun melalui perwakilan-perwakilan, karena tidak mungkin seluruh siswa kita libatkan. Beda dengan tata tertib seperti di sekolah-sekolah yang lain. Biasanya kalau tata tertib itu sekolah yang mengeluarkan lalu diterapkan untuk seluruh siswa. Itu anak-anakku yang harus pahami. Jadi yang pertama harus dipahami bahwa madrasah yang kita cintai ini, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar, itu telah lama menerapkan madrasah ramah anak. Yang kedua, bahwa panduan disiplin positif ini disusun secara bersama antara pihak madrasah, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua. Mengenai apa isi dari panduan disiplin positif ini, saya kira kalau mengenai ketentuan umum, kewajiban, dan hak, ini kita lewati saja karena waktu kita sangat terbatas. Kami juga nanti akan mengikuti rapat dinas semua dewan guru dan pegawai di jam 2 siang, sehingga waktu kita memang sangat terbatas. Kita masuk saja ke poin-poin disiplin positifnya. Ya, ini disiplin positif siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Anak-anakku bisa lihat di layar kita masing-masing. Ada beberapa kategori yang akan dilakukan pengamatan, baik itu pengamatan harian, mingguan, bulanan, bahkan mungkin ada poin positif atau kebaikan yang kita lakukan di madrasah itu sifatnya temporer atau tentatif, tergantung waktunya. Nah, kategori pertama perilaku.
Ada uraian, ada poin DP. Poin DP itu maksudnya poin disiplin positif. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh siswa akan mendapatkan penghargaan dari madrasah berupa poin DP. Inilah nanti yang akan dijumlahkan per minggunya, per bulan, bahkan sampai per semester nanti. Apa saja? Di kategori perilaku, ketika kita mampu berkata jujur kepada teman, apalagi guru dan warga madrasah yang lainnya, maka anak-anakku akan memperoleh poin DP sebanyak 1. Bagaimana model penilaiannya, pengamatannya? Ini dilakukan setiap saat, setiap hari. Tapi pemberian poinnya itu akan diperhatikan selama 1 pekan, dan di akhir pekan akan diberikan poin 1. Itu maksudnya. Yang kedua, mengikuti kegiatan beribadah atau menjadi petugas ibadah di madrasah. Jadi kalau kita mengikuti kegiatan ibadah yang telah ditetapkan oleh madrasah secara tertib dan disiplin, itu akan diberikan poin DP dari madrasah sebesar 1 per pekan. Tapi pengamatan ini dilakukan setiap hari, setiap saat. Berikut, berperilaku yang baik dan bersikap santun kepada kepala madrasah, guru, karyawan, tamu madrasah, dan sesama siswa. Jadi berperilaku yang baik, sikap santun itu kita tidak hanya menunjukkan kepada kepala madrasah atau kepada guru, tapi anak-anakku sekalian harus menunjukkan perilaku yang baik itu terhadap sesama teman kita sendiri. Juga terhadap tamu madrasah. Siapa tahu ada tamu yang masuk, lalu kita tidak memperlihatkan perilaku dan sikap yang santun, sehingga terkesan masa ada anak madrasah seperti itu modelnya, seperti itu tutur katanya, perilakunya. Artinya apa? Jangan kita mencoreng nama baik madrasah ini hanya karena perilaku kita yang tidak baik dan tidak santun terhadap sesama tamu madrasah dan sebagainya. Ini semua ada poinnya. Jadi kalau ini ABC ini kita ikuti, kita lakukan, berarti sudah 3 poin tak? Apalagi merawat sarana dan prasarana yang ada di lingkungan madrasah, dapat 1 poin lagi. Merawat taman dan melestarikan tanaman di lingkungan madrasah, dapat lagi 1 poin. Berapa itu? 5 Bersikap jujur selama pelaksanaan ulangan harian, pelaksanaan ujian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Ini kalau penilaian hariannya yang dilakukan oleh guru mapel 16 mata pelajaran misalnya, setiap guru memberikan poin, berarti dalam 1 pekan itu kita bisa mendapatkan poin disiplin positif. Kalau semua memberikan penilaian harian, semua mapel memberikan ulangan harian, berarti 16 poin tak tambahannya dalam minggu itu. Setiap Senin kita melakukan upacara bendera. Kalau kita mengikuti upacara bendera dengan tertib, dapat lagi poin 1. Artinya apa? Ini belum kita baca secara keseluruhan. Ini artinya memberi semangat, memberi motivasi kepada anakku sekalian untuk tetap disiplin dan melakukan kebaikan-kebaikan secara terus-menerus. Mengikuti upacara bendera dapat 1 poin. Kalau di tempat-tempat lain atau di aturan-aturan yang lalu, biasanya yang dapatkan poin itu dalam bentuk sanksi kalau dia terlambat mengikuti upacara bendera atau main-main pada saat pelaksanaan upacara bendera. Nah, ini mengikuti upacara bendera saja dengan tertib, disiplin, itu sudah luar biasa, dapat lagi tambahan poin. Makanya anakku sekalian, andaikan ini tidak pandemi, kita melakukan proses belajar mengajar secara langsung, maka kehebatan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar ini akan terasa anak-anakku. Anak-anakku akan merasakan bagaimana hebatnya, hiruk pikuknya madrasah kita ini, bagaimana berlomba-lombanya menebar kebaikan dan prestasi seandainya tidak pandemi. Pandemi saja ini luar biasa prestasi kita. Seperti yang disampaikan di saat pembukaan yang lalu, alhamdulillah kita meraih predikat
sebagai juara 1 robotik tingkat nasional dengan 4 kategori kita sabit secara keseluruhan. Berikut, menghindari menyebarkan informasi yang menimbulkan keresahan. Hoax. Jadi kalau misalnya yang lalu yang dapat sanksi itu adalah yang menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan keresahan. Nah, ini menghindari menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan, dapat lagi poinnya tinggi 2 ini. Menutup aurat dapat poin 1. Kalau kita disiplin memakai pakaian seragam kita mulai Senin sampai dengan Sabtu, insya Allah tidak ada alasan untuk tidak menutup aurat, karena pakaian yang kita pakai, seragam yang kita pakai itu memang sudah disetting untuk selalu menutup aurat kita. Nah, kalau kita disiplin memakai pakaian seragam kita, ini sudah pasti setiap minggu kita akan dapat poinnya. Apalagi membawa film atau gambar yang baik dan sesuai untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, ini besar poinnya ini 5 per bulan. Kalau kita membawa film, gambar yang baik dan yang mendukung proses belajar mengajar. Kalau yang lalu yang gambar-gambar atau film yang tidak senonoh kita bawa, itu baru dapat sanksi. Kalau sekarang justru kalau kita membawa gambar atau film yang ada kaitannya dengan proses belajar mengajar, ini besar poinnya 5 per bulan. Jadi kalau bulan ini kita bawa film atau gambar yang mendukung PBM, terdeteksi oleh petugas, nanti kita dapat 5 poin. Bulan depan kita bawa lagi gambar atau video yang mendukung PBM, dapat lagi 5. Berarti kalau dalam 1 semester 6 bulan, 6 kali 5 30 hanya untuk item ini. Berikut, selama berada di madrasah menghindari perkelahian atau tawuran. Dulu di tata tertib kita kalau berkelahi itu poinnya antara 50 sampai 75. 2 kali berkelahi langsung harus keluar dari madrasah. Bagaimana kalau kita berkelahi? Kecil kemungkinannya untuk kita berkelahi, anak-anakku sekalian. Masa mau berkelahi secara virtual? Iya. Berkelahi, andaikan ini tidak pandemi, kita belajar secara langsung, itu akan mendapatkan pembinaan. Tapi kalau kita menghindari perkelahian, itu insya Allah madrasah akan memberikan poin disiplin positif sebanyak 5 per bulan. Kali 6 bulan 30 lagi. Banyak itu. Yang berikut, menghargai dan menghormati sesama dengan tidak melakukan tindakan pelecehan seksual atau sejenisnya. Dapat lagi 5 kali 6 30 lagi. Menghindari membawa, mengkonsumsi dan memperjualbelikan obat-obatan terlarang. Menghindari dapat 5 per bulan, kali 6 bulan 30 lagi. Berapa itu poin tak semua. Menjaga nama baik madrasah atau alma mater. Ini penilaiannya per bulan. Ketika kita mampu menjaga nama baik madrasah kita, itu akan mendapatkan poin disiplin positif sebanyak 5 per bulan. Menghindari membawa senjata tajam atau benda lain yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dapat poin 5 lagi, 30 lagi berarti kalau 1 semester. Menghindari membawa atau merokok barang sejenisnya baik di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah. 5 lagi poinnya. Menghindari pemakaian dan membawa alat makeup dan perhiasan yang berlebihan. Jadi mohon anak-anakku sekalian, madrasah kita menginginkan siswa kita bersih, siswa kita disiplin, siswa kita cantik dan gagah semua. Olehnya itu, pakailah pakaian seragam kita secara baik, sebersih mungkin, dan tidak memakai makeup dan perhiasan yang berlebihan. Kalau itu bisa kita lakukan, menghindari pemakaian makeup dan perhiasan yang berlebihan, poin DP-nya itu 5 per bulan juga. Menghindari membawa apalagi meledakkan petasan dan sejenisnya di lingkungan madrasah, dapat lagi
5 poin. Dulu yang kedapatan membawa petasan dan yang meledakkan petasan terutama dapat poin tinggi, tapi dalam bentuk sanksi. Ini poin disiplin positif. Jadi yang baik akan mendapat ganjaran yang baik. Menghindari mengganggu atau menghina siswa lain, bullying. Ini 5 juga poinnya. Mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan madrasah. Jadi kalau ada kegiatan madrasah kita, lepas dari matsama nanti ini, mungkin ada latihan dasar kepemimpinan. Tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala Madrasah, ada kegiatan-kegiatan eskul yang luar biasa banyaknya, misalnya Mabita, English Camp, dan sebagainya. Kalau kita berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, maka setiap kali kita berpartisipasi untuk setiap kegiatan, ini akan mendapatkan poin 3. Jadi kalau dalam 1 bulan 4 kegiatan kita ikuti, berarti 3 kali 4, berarti 12. Kalau itu kita lakukan berturut-turut 5 bulan, berarti 5 kali 12, 60 dong. Mengembalikan barang yang ditemukan. Ini poinnya agak tinggi, 5. Karena mengembalikan, dalam 1 hari misalnya kita menemukan barang berharga milik teman kita. 2 yang kita temukan, berarti 2 kali 5, karena ini temporer. Makanya kodenya T. 2 kali 5 berarti 10. Asal jangki, ya saya sengaja buang ke jam tanganku deh. Kau pungukin ah. Nah, itu berarti direkayasa, itu berarti disetting. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang kita inginkan ini adalah pembiasaan yang baik dan disiplin yang pada akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan positif dari anak-anakku sekalian, tanpa harus mendapatkan pendampingan dari kakak-kakaknya, dari gurunya, dari kepala madrasah, dan dari yang lainnya. Jadi betul-betul karena kesadaran sendiri, termasuk mengembalikan barang yang ditemukan. Dapat uang 1.000, kasih kembali deh uang 1.000, karena dapat Kak 5 poin. Sekalinya 100.000 nak dapat, tidak nak kasih kembali. Jamak dapat poin deh, yang penting dapat Kak uang 100.000. Nah itu salah anak-anakku, bukan karena kesadaran. Jadi mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Itu untuk perilaku. Kategori kedua, kedisiplinan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Wakakurikulum bahwa madrasah kita memberlakukan hadir di madrasah itu sebelum jam 7. Kalau kita datang tepat waktu sesuai dengan jadwal masuk madrasah, maka pengamatan hariannya itu kita akan mendapatkan 1 poin. Jadi 1 poin ini per minggu, tapi akan dikontrol, akan diamati setiap hari. Akan diamati setiap hari. Disiplin dan tertib dalam mengikuti proses belajar mengajar, tidak bikin onar di kelas, tidak mengganggu temannya yang sementara belajar, ini juga dapat poin. Setiap hari siswa sebelum masuk di pekarangan madrasah itu harus menyetor password masuk madrasah secara benar, dan itu akan ditagih oleh kakak-kakak kita yang akan bertugas di depan beserta guru piket. Kalau password itu kita store secara benar, dapat lagi poin 1. Apalagi selain kita akan mendapatkan ganjaran akhirat, di dunia, di madrasah, melaksanakan salat duha dan duhur secara bertama dengan tertib dan tepat waktu, ini akan mendapatkan juga poin disiplin positif. Jadi apalagi yang kita tunggu, apalagi yang menjadi alasan kita untuk tidak berjamaah secara tertib dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, apalagi salat duha dan duhur di madrasah. Berikut, membawa buku disiplin positif dan buku saku bahasa. Jadi buku disiplin positif, inilah sebenarnya isinya. Tadi covernya kita sudah lihat, tapi sayang karena ini agak telat sehingga belum bisa kita bagikan bersamaan dengan pembagian perlengkapan kemarin. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan kita susulkan, dan itu menjadi kewajiban bagi anak-anakku sekalian untuk membaca dan membawa buku ini setiap saat.
Tapi karena kita belajar di rumah, tentu tinggal kita baca-baca karena ada aturan belajar daring juga yang dikeluarkan oleh madrasah. Itu dapat poin 1, menggunakan handphone dan laptop untuk mendukung proses belajar mengajar. Ini hal-hal yang baru di madrasah kita selama ini. Itu ada larangan membawa handphone dan laptop tanpa seizin guru. Tapi karena kita lebih banyak belajar online, maka handphone dan laptop itu menjadi satu kebutuhan mutlak agar proses belajar mengajar kita ikuti dengan baik. Sehingga ketika kita gunakan handphone dan laptop itu untuk mendukung proses belajar mengajar, maka kita akan mendapatkan poin 1. Ini anak-anakku sekalian. Cuma anak-anak sekarang itu di masa pandemi kebanyakan main game. Mudah-mudahan anak-anakku, saya kira yang 400 orang ini tidak ada yang seperti itu. Ketika saatnya kita belajar, maka betul-betul perangkat elektronik, HP dan laptop kita gunakan untuk proses belajar mengajar. Yang berikut, mengerjakan, ada tugas dari guru, kita kerjakan dengan baik dan tepat waktu, dapat lagi poin. Menyetor hafalan juz amma, ini kewajiban siswa harus menghafal juz amma yang dibagi surahnya mulai dari kelas 7 sampai tamat. Kalau itu kita store per surah, maka poinnya ada 1 surah 1 poinnya. Di kelas 7 ini banyak-banyak surah yang harus kita store, sehingga banyak-banyak poin kita nanti di sini. Merapikan rambut sesuai ketentuan madrasah. Nah, ini penilaiannya harian, tapi akan diberikan poin disiplin positif per bulan sebanyak 2. Kalau kita mampu menjaga kerapian rambut kita itu selama perjalanan di bulan itu. Nah itu. Berikut, kategori berikut, kerapian. Ada seragam madrasah yang sudah dibagikan, sebagian barangkali belum mencukupi secara keseluruhan. Tapi kalau itu kita pakai dengan rapi dan bersih sesuai ketentuan madrasah, tidak saleh harinya, baju batik dipakai hari Senin, itu kan saleh harinya. Tapi putih biru ketika kita pakai di Senin Selasa, berarti kita akan memperoleh poin disiplin positif sebanyak 1. Memakai sepatu dan kaos kaki yang sesuai dengan aturan madrasah atau ketentuan madrasah. Jadi sepatu dan kaos kaki yang kita pakai itu juga menghasilkan poin disiplin positif kalau kita pakai secara benar. Yang mana itu sepatu dan kaos kaki yang diharapkan dan sesuai ketentuan madrasah? Silakan anak-anakku sekalian dan mungkin juga orang tua sesekali sesekali orang tua demi kerjasama kita di dalam membimbing dan membina anak kita, dimohon dengan sangat kerjasamanya untuk selalu memantau perkembangan anak-anak kita, termasuk membaca buku saku nantinya dan buku panduan yang telah dibagikan. Berpakaian olahraga dengan sepatu pada jam olahraga. Ya, jadi kalau jam olahraga kita akan mengganti pakaian olahraga kita sesuai dengan jamnya. Setelah jam pelajaran olahraga selesai, kita ganti kembali. Kalau kita disiplin melakukan itu, kita akan mendapatkan poin DP sebanyak 1. Terkait dengan kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dapat poin 1. Ini kalau misalnya kita minum minuman kemasan, setelah habis air minumnya, lalu kita buang kemasannya ke tempat sampah yang tersedia di sekitar kita, maka itu akan mendapatkan poin DP sebanyak 1. Merawat dan melestarikan lingkungan madrasah beserta seluruh sarana dan prasarana madrasah, poin 1. Melaksanakan tugas membersihkan kelas dan area sekitarnya sesuai jadwal. Ini anak-anakku saya kira umum ini. Di SD juga kita sudah melakukan bahwa dalam 1 minggu itu ada namanya piket kebersihan. Kalau jadwal kita hari Rabu, lalu kita melaksanakan tugas membersihkan kelas itu
sesuai dengan jadwal kita dengan baik dan penuh amanah dan bertanggung jawab, maka akan mendapatkan poin 2. Memungut sampah dan membuang pada tempatnya. Loh, apa bedanya dengan yang pertama? Tadi yang pertama di A, membuang sampah pada tempatnya, itu kalau sampah itu adalah sampah pribadi kita. Yang dimaksudkan di poin D ini adalah sampahnya orang yang mungkin tidak sengaja dibuang di sembarang tempat, itu yang kita pungut lalu buang pada tempatnya. Karena ini suatu kebaikan yang luar biasa dalam menjaga dan menjamin kebersihan madrasah yang kita cintai, maka penghargaan dari madrasah berupa poin disiplin positif itu kita berikan tinggi sebesar 5 per T. T itu temporer. Dalam 1 minggu 3 kali kita melakukan poin D ini, memungut sampah dan membuang pada tempatnya. Dalam 1 minggu itu kita akan mendapatkan poin 15. Mungkin ada siswa yang lain tidak akan mendapatkan apa-apa dari poin D ini karena tidak pernah memungut sampah lalu membuang pada tempatnya. Itu. Nah, selain menyangkut perilaku, kedisiplinan dan kebersihan tadi, maka poin DP juga itu akan diberikan kepada siswa yang mendapatkan atau memperoleh penghargaan prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Apa saja poin DP-nya? Kita lihat bentuk dan kriteria penghargaan. Membawa nama baik madrasah dengan mengikuti kejuaraan atau lomba tingkat nasional. Ini tidak sejajar, mohon maaf ya. Kalau dia mengikuti, membawa nama baik madrasah, mengikuti kejuaraan tingkat nasional, maka dia akan mendapatkan poin DP sebanyak 100. Kalau dia tim 5 orang ikut kejuaraan nasional, berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan poin DP sebanyak 100. Jadi bukan 100 dibagi 5. Bukan 100 dibagi 5. Dia langsung 100 ini. Nah, siapa yang tidak mau membawa nama baik madrasah dengan mengikuti kejuaraan atau lomba tingkat nasional? Pasti semuanya mau, karena selain mendapatkan hadiah dan penghargaan dari lembaga atau instansi yang menyelenggarakan atau dari pemerintah, dari madrasah juga kita akan mendapatkan penghargaan, termasuk mendapatkan poin DP sebesar 100. Tidak peduli ini kita ikut di tingkat nasional juara atau tidak, karena kalimat di sini membawa nama baik madrasah dengan mengikuti. Persoalan juara atau tidak itu kan persoalan kedua. Tapi untuk bisa tembus sampai ke tingkat nasional, ini bukan pekerjaan yang mudah. Makanya anak-anakku yang sempat membawa nama baik madrasah ikut di kejuaraan nasional, apalagi dapat juara, ini satu penghargaan yang luar biasa yang akan kita berikan atau yang diberikan oleh madrasah. Itu tingkat nasional 100, tingkat provinsi 75, tingkat kabupaten kota 50. Nah, ini kalau tingkat kabupaten kota untuk standar Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar, anak-anakku sekalian, tidak usah yang barangkali diperhatikan ini, karena kita ini sudah level nasional, juara-juara yang kita peroleh. Jadi sekolah madrasah kebanggaan kita ini, anak-anakku yang baru saja bergabung, insya Allah kedepannya akan menjadi semakin berprestasi. Kalau tadi Ibu Kepala Madrasah menyampaikan bahwa pernah kita melakukan studi banding ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang 1, itu level lombanya dia itu sudah tingkat nasional. Sudah tingkat nasional. Orang-orang dari Jakarta, baik itu dari madrasah maupun sekolah umum, itu selalu melakukan studi banding ke madrasah itu. Bahkan perguruan tinggi sekalipun. Nah, kita di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar, alhamdulillah kelas kita sudah tingkat nasional, bukan lagi kelas tingkat kabupaten kota.
kecil itu kalau kita juara kabupaten kota, sekalipun satu kebanggaan kalau nama madrasah kita selalu muncul di setiap event lomba, baik tingkat kota, provinsi, apalagi tingkat nasional. Tingkat kecamatan 25. Oke, lanjut. Poinnya 25 ya. Tingkat kecamatan atau berikut tingkat madrasah. Tingkat madrasah 15. Tingkat madrasah 15. Berikut, mengikuti lomba sebagai peserta. Ini tidak ada lagi kategorinya, dia nasional kah, provinsi kah, kabupaten kah, kecamatan kah, tapi ada lomba yang dia ikuti dan mendapatkan rekomendasi dari madrasah untuk ikut lomba itu, sekalipun dia tidak membawa piala pulang ke madrasah, maka anak-anakku akan memperoleh poin 10. Jangankan lomba, ikut pelatihan saja sebagai utusan madrasah itu dapat 10. Apalagi menjadi panitia kegiatan eskul. Nah, ini kalau matsama ini seandainya sudah dinilai disiplin positif, dan itu insya Allah kita sudah sepakat dari pihak madrasah, semua anak-anak kita yang tahun ini terlibat di kegiatan pendampingan adik-adiknya sebagai pendamping gugus maupun sebagai pembantu panitia, itu kita minimal akan memberikan piagam sekaligus. Insya Allah ini sudah, karena matsama itu adalah pertanda awal tahun ajaran, dan madrasah ramah anak ini dalam bentuk disiplin positif kita sudah bertekad untuk memberlakukan tahun ini. Maka semua panitia yang pendamping gugus sudah berhak mengantongi 1 poin DP dalam kategori 4 ini menjadi panitia kegiatan eskul. Jadi semua anakku ini, kakak-kakak kita sudah mengantongi poin DP sebesar 5. Tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak kita. Apalagi diangkat menjadi ketua OSIM atau ketua eskul. Wah, maka berlomba-lombalah kita berkampanye untuk bisa jadi ketua OSIM dan ketua eskul, karena poinnya tinggi sebesar 25. Bagaimana dengan yang tidak terpilih, misalnya wakil ketua, ya ada tempatnya, diangkat menjadi pengurus inti OSIM, berarti ketua, wakil ketua masuk di sini, sekretaris masuk di sini, bendahara, wakil bendahara, bahkan ketua-ketua bidang. Ini akan mendapatkan poin positif sebesar 20 untuk 1 tahun ini, berarti karena periode kepengurusan itu kan 1 tahun. Terakhir, penghargaan disiplin positif siswa. Siswa yang mentaati disiplin positif akan mendapatkan penghargaan berupa ini. Untuk sementara kita bagi ke dalam 3 kategori. Kalau semua yang saya jelaskan tadi di jumlah, hitungannya dari setiap hari kita lakukan pengamatan, kita berikan poin per minggu, di jumlah per bulan, di jumlah per semester. Kalau jumlahnya 270, berarti dia masuk kategori disiplin positif cukup. Ini yang paling rendah. Bagaimana penghargaan atau reward dari madrasah? Dia akan mendapatkan ucapan terima kasih saat upacara bendera. Jangan diikuti ini. Minimal yang kita ikuti nomor 2, disiplin positif baik. Kalau poin DP-nya mencapai jumlah 601 sampai 800 per semester, ini akan mendapatkan PIN dan piagam. Yang paling dikejar, yang paling diharapkan oleh pihak madrasah dan tentu anak-anakku sekalian yang ingin sekali betul-betul membesarkan nama madrasah ini, menjaga kualitas madrasah kita, pasti cita-cita kita adalah menjaga agar seluruh kelakuan yang kita lakukan dia berada di dalam kategori disiplin positif baik sekali. Poinnya berapa? 810 sampai 1000. Ini akan mendapatkan piagam, PIN dan hadiah dari madrasah. Itulah gambaran singkat. Yang terakhir saya harus sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Jadi ingat, pengamatan seluruh kebaikan yang kita lakukan dilakukan setiap saat, setiap hari,
tapi pemberian nilainya itu per minggu. Ada yang diberikan nilai per bulan, lalu per bulannya itu dijumlah, lalu akan ditambahkan dengan bulan berikutnya sampai 1 semester. Sesudah mencapai kategori tadi cukup baik, baik dan baik sekali, maka semester berikut itu akan hapus lagi semua. Jadi mulai lagi start dari nol. Begitu cara perhitungannya anak sekalian. Nah, siapa yang akan melakukan pengamatan? Tentu semua guru punya hak, punya tanggung jawab untuk melakukan pengamatan itu, termasuk seluruh pengurus-pengurus organisasi, termasuk anggota MPK yang ada di kelas, karena MPK itu kan perwakilan kelas, termasuk ketua-ketua kelas, termasuk guru BK, termasuk tim atau bapak-bapak dan ibu guru yang tergabung dalam kru kesiswaan. Ini punya hak untuk memberikan poin itu. Saya kira itu anak-anakku sekalian. Tepat waktu saya jam 2 saya kira. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya balap sedikit. Kemudian mungkin anak-anakku banyak sekali hal yang tidak atau belum dipahami. Nanti bisa komunikasi sama pendamping gugusnya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, pendamping gugus yang sampaikan atau komunikasikan dengan saya, insya Allah kita akan berikan penjelasan. Saya kira demikian. Tadi yang terakhir tadi ada yang terakhir, ada kolom yang terakhir, bukan? Terus lagi naik ya. Ini rekap poin disiplin positif. Ini rekap poinnya. Jadi karena semester ganjil itu dimulai dari bulan Juli, sekalipun sudah pertengahan, tapi nanti akan tetap menjadi hitungan kita Juli, Agustus, September sampai Desember. Itu masa penilaian pertama sebelum hapus kembali jadi nol. Jumlah poinnya berapa dan yang melakukan berhak untuk paraf siapa. Saya kira itu anakku sekalian. Mohon maaf atas kata yang salah, dan kalau ada kekurangan, insya Allah nanti kita akan berkenalan lebih jauh di kegiatan-kegiatan selanjutnya, karena kita terbatas oleh kondisi yang pandemi. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau dibuka sesi pertanyaan, cukup satu saja ya, karena kami harus dua, oke, tidak apa-apa. Baik, silakan. Baik, adik-adik sekalian, itu tadi materi tentang kesiswaan atau disiplin positif ya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik gugus. Silakan on mic atau raise hand, terus bertanya lewat kolom chat. Oke, baik, ini dari gugus 2 ya. Gugus 5. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nama saya Siti Akwena Nafisa dari gugus 5. Saya ingin menanyakan tentang program password masuk madrasah. Apakah program ini masih berlaku secara online? Misalnya, haruskah kita menyetor password ketika ingin memulai pembelajaran online? Oke, saya jawab langsung. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita, ya, adik kita, ananda kita, Siti Akwena Nafisa dari gugus 5. Luar biasa, saya kira cerdas.
Ini juga menjadi poin penilaian dari gugus untuk menentukan nantinya gugus terbaik kalau aktivitas dari anak-anakku sekalian di masing-masing gugus itu membawa nama baik gugusnya. Jadi ini akan terdata oleh panitia. Baik anak-anakku sekalian, madrasah ramah anak disiplin positif yang saya sampaikan tadi, saya pertegas yang akan berlaku di madrasah kita itu sesungguhnya aturan ketika kita belajar secara langsung, ya. Karena tidak mungkin anak-anakku memungut sampah di dekat rumahnya lalu membawa ke madrasah supaya dilihat oleh guru untuk dinilai, buang di tempat sampah di madrasah, seperti itu. Belajar online ketika kita di rumah masing-masing itu ada aturan tersendiri dari madrasah. Antara lain aturannya, dan itu berlaku sejak pertama kali kita belajar online, adalah siswa harus disiplin mengikuti kegiatan belajar secara online dan tertib. Termasuk pakaian itu harus dijaga, termasuk mengaktifkan kamera itu wajib dilakukan oleh semua siswa di saat belajar Zoom. Ada aturan tersendirinya. Nah, disiplin positif yang saya sampaikan tadi ini kita berharap pandemi ini hanya berakhir sampai PPKM darurat juga berakhir tanggal 20 Juli. Kita aminkan sama-sama. Amin. Sehingga tanggal 21 pasca Idul Adha, setelah Idul Adha, siapa tahu tiba-tiba pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah bisa memberikan kesempatan kepada madrasah untuk belajar secara langsung. Kalau itu yang terjadi, maka disiplin positif yang saya jelaskan itu sudah otomatis berlaku. Sudah otomatis berlaku. Kalau masih online berarti ada aturan belajar dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara online, anak-anakku sekalian ya. Jadi password madrasah masuk madrasah itu nanti ketika masuk madrasah. Ya, nanti ketika kita masuk di madrasah. Artinya apa? Ketika kita belajar secara offline langsung di madrasah, maka ada guru piket, ada kakak kita dari pengurus organisasi yang akan bertugas di pintu gerbang menunggu kehadiran anak-anakku sekalian dan menagih password masuk madrasah itu. Tapi kalau kita belajar secara daring masih di rumah masing-masing, saya kira untuk sementara belum berlaku. Saya kira demikian anak-anakku sekalian. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa bagus dari Siti Akuina Afisa dari Gugus 5. Selamat anak-anakku sekalian, pertahankan keberaniannya untuk mengajukan pertanyaan. Ya, baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan dari Gugus 5 ya. Nah, bagi adik-adik sekalian, ada poin-poin penting yang harus dicatat pada saat materi kesiswaan. Nah, poin-poin penting tersebut harus dilihat atau diamati. Oh ya. Terus ada poin-poin penting atau kesimpulan yang dicatat oleh Notulen. Kepada Kakanda Husnul saya persilahkan. Oke, baik. Rangkuman yang saya catat tadi adalah temanya yakni kesiswaan, pengenalan tata tertib dan disiplin positif. Tata tertib siswa tahun ini dikemas menjadi panduan untuk mengarah ke disiplin positif. Panduan disiplin positif ini akan dibagikan secara keseluruhan baik untuk kelas 7, 8 maupun 9. Disiplin positif ini adalah acuan penilaian guru kepada siswa. Jadi sekecil apapun kebaikan siswa akan diberikan penilaian. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah aturan dan tata tertib yang dibuat secara bersama-sama dengan melibatkan siswa ataupun orang tua guna mencapai komitmen bersama. Nah, panduan disiplin ini dibuat bersama dengan perwakilan madrasah, perwakilan guru, dan perwakilan siswa.
Ada beberapa poin-poin penting dalam disiplin positif siswa MTSN 1 Kota Makassar. Saya akan membacakan beberapa, yakni baiklah. Itu tadi poin-poin penting yang saya catat. Marilah kita bersama-sama menjadi murid yang teladan dan menerapkan sikap disiplin positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Ustadz Haji Hafiluddin. Nah, saya Muhammad Adim Revelasi selaku moderator. Dan saya Andi Husnotima sebagai notulen. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.